para pecinta sejarah. Terima kasih tetap setia dengan channel kami Pecinta Sejarah Official. Hari ini kita akan membahas akar masalah konflik antara Rusia dan Ukraina. Buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Krisis Ukraina dan Rusia semakin memanas. Berdasarkan pemberitaan terbaru, Ukraina telah menyerukan pertemuan dengan Rusia dan anggota lainnya di tengah ketegangan yang terjadi di perbatasan. Seperti dikutip Al Jazeera, konflik antara Ukraina dan Rusia ini berawal dari bulan November 2021. Kala itu, citra satelit menunjukkan adanya penumpukan pasukan baru Rusia di perbatasan Ukraina. Ukraina pun menuduh Rusia telah memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan peralatan militer lainnya. Hal itu langsung mendapat respon dari Presiden AS, Joe Biden. Ia memperingatkan tentang sanksi ekonomi apabila menyerang Ukraina. Tapi Rusia mengajukan tuntutan keamanan kepada Barat agar NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia juga meminta agar tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Uni Soviet sebagai anggota. Dominasi NATO di Eropa, khususnya di Eropa Timur, dan pemerintahan Ukraina sejak jatuhnya 2014 dan digantikan pemerintah baru yang dipimpin oleh Presiden Volodymyr Zelensky yang pro terhadap dunia Barat, Amerika dan sekutunya. Dahulunya, kedua negara tersebut merupakan anggota republik di Uni Soviet. Hubungan antara kedua negara tersebut telah ada sejak abad ke-880 Masehi. Adanya kerajaan yang bernama Kievan Rus, kerajaan Kristen Ortodok Rus Kiev, yang bahasa Rusianya Kiskaya Rus, adalah sebuah negara yang ada dari sekitar tahun 880 hingga pertengahan abad ke-12. Pusat kekuatan negeri ini ada di lembah sungai Dnipro yang sekarang ada di Ukraina. Negeri ini juga mencakup daerah Belarus di barat dan sebagian Rusia di timur. Pada abad ke-13, negara ini menderita kekalahan atas bangsa Mongol dalam sebuah pertempuran di Sungai Kalka. Rus Kiev kemudian digantikan oleh sejumlah negara kecil seperti Vladimir Suzdal dan Republik Novgorod. Pada pasca kekalahan, ada bangsa yang lebih condong dan kesayangan dengan bangsa Mongol, yaitu bangsa Moskow atau Moskow, lebih sejahtera dari bangsa-bangsa lain-lain dari pecahan negara Kievan Rus. Moskow lebih mempunyai peran di hadapan bangsa Mongol dan bangsa Kiev mulai memudar eksistensinya. Moskow adalah ibu kota Rusia dan Kiev adalah ibu kota Ukraina pada saat sekarang. Ukraina diketahui merupakan negara terbesar kedua berdasarkan besar wilayah di Eropa. Ukraina sempat merdeka secara singkat pada awal abad ke-20 sebelum menjadi bagian dari Uni Soviet tahun 1922 silam. Usai runtuhnya Uni Soviet, Ukraina sekali lagi menyatakan kemerdekaannya tahun 1991. Pasca jatuhnya Soviet dan berdirinya negara Ukraina, peran Rusia masih tetap eksis di Ukraina sampai tahun 2013 sampai 2014. Dikarenakan pemimpin lama yang pro-Rusia dimakzulkan dan diganti yang baru yang pro terhadap Amerika dan sekutu, Rusia mencoba untuk menganeksasi Crimea, perbatasan Rusia dan Ukraina. Crimea dianggap strategis dalam peran pertahanan Rusia karena khawatir akan menjadi alat NATO dan Amerika untuk menjatuhkan bekas ibu kota Republik Soviet tersebut. Jadi, akar masalahnya sejak lama, di mana peran Moskow yang sangat besar di wilayah timur sejak abad ke-13, dan meluasnya kekuasaan Uni Soviet dan pasca runtuhnya Uni Soviet yang digantikan oleh Republik Rusia. Rusia tidak menginginkan kendalinya hilang di kawasan Eropa Timur yang mengakibatkan efek kedaulatan negaranya lemah. Inilah sejarah singkat konflik Rusia versus Ukraina. Pantengin terus channel Pecinta Sejarah Official dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.